Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu salat yang wajib dilaksanakan. Salah satunya salat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Namun, salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang, beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal salat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Berikut ini kewajiban pada waktu subuh. Rugi jika melewatkannya. Yang pertama, mendatangkan keberkahan. Keutamaan salat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya, salat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itu, sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu salat subuh. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan salat subuh berikutnya yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Yang ketiga, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan salat subuh pun akan mendapatkan keutamaan salat subuh, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Yang keempat, pahala seperti salat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan salat wajib 2 rakaat atau salat subuh secara berjamaah juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya salat malam sepenuhnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kelima, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya, umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketujuh, para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh, aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamah sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang-orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Yang kesembilan, berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat,
maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh berjamaah yang lain adalah mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah keajaiban waktu subuh. Rugi apabila kita meninggalkannya. Oleh karena itu, marilah kita pelihara sholat subuh kita, jangan sampai ada yang terlewatkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.